warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Helmelia Saputri, NIM 19103220034 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan semester 4, dan saya dari kelas 4D. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana cara kita membuat video pembelajaran yang menarik dan mudah untuk dimengerti menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya ini adalah aplikasi KineMaster. Untuk saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Media Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nunu Mahnun MPD. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Nah, sedikit bocoran, saat ingin mengedit atau membuat video pembelajaran, kita bisa menggunakan HP dan usahakan background atau latar yang kita gunakan adalah latar hijau atau biasa disebut dengan green screen untuk mempermudah saat pengeditannya. Nah, nanti akan kita buatkan tutorialnya. Semoga tutorial video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang video tutorialnya, silakan tonton videonya setelah video berikut. Check it out. Nah, untuk membuat sebuah video, kita akan menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, langkah awalnya kita akan masuk kepada aplikasi KineMasternya terlebih dahulu. Kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengklik tanda tambah atau plus pada layarnya. Nah, di sini kita akan memilih sebuah aspek rasio, maka kita akan menggunakan yang landscape yaitu dengan nomor 16 sama dengan 9. Nah, lalu kita masuk untuk mencari background untuk video pembelajaran kita. Nah, di sini saya akan menggunakan background ini. Lalu untuk menyesuaikan background dengan video, maka saya akan memperpanjang background tersebut sesuai kebutuhan video saya dengan menarik warna kuning ini sampai panjang agar dapat menyesuaikan dengan video saya. Nah, selanjutnya kita checklist. Lalu untuk menyesuaikan backgroundnya agar tidak bergerak atau tetap diam saat pengeditan, maka kita akan klik pada tombol ini, lalu sama dengan, dan ini bisa diperkecil dan diperbesar. Oke, lanjut kita checklist. Lalu untuk memasukkan video pembelajaran kita, maka kita tekan dengan lapisan, jangan pada media, karena media ini akan menyambung ke samping, tidak bisa di double pada background. Nah, kita tekan lapisan pada media. Nah, di sini silakan mencari video pembelajarannya. Nah, ini kita masukkan. Lalu untuk menyesuaikan, saya akan memangkas atau memotongnya dulu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Silakan di checklist, lalu klik. Nah, untuk menghilangkan background hijau atau green screen yang saya bilang tadi di awal, kita akan menggunakan dengan kunci chroma. Nah, silakan diaktifkan terlebih dahulu, lalu akan kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Maaf agak sedikit lama karena kita akan menyesuaikannya. Oke, agar background kita tidak terlihat. Nah, di sini sudah kita checklist, lalu ini kita pindahkan ke samping. Anggap saja saya sedang berdiri untuk mengajar ya. Lanjut kita checklist. Nah, untuk melihat hasilnya akan kita putar videonya. Nah,
Pada kesempatan kali ini, nah, background hijaunya telah hilang. Lalu kita masuk untuk melihat bagaimana backgroundnya menyesuaikan dengan video. Lanjut kita tarik sampai ke ujung video. Lanjut, masih panjang. Kita lanjut. Oke, masih. Karena di video ini saya menjelaskan agak secara detail agar teman-teman bisa paham. Nah, kita kembali ke awal. Nah, di sini saya sudah menjelaskan, maka akan saya dengarkan dulu untuk menambahkan teks agar lebih mudah dipahami. nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media visual proyeksi. Nah, di sini kan saya menjelaskan tentang media visual proyeksi. Untuk menambahkan catatan atau teksnya, maka saya akan menyesuaikan dulu dengan pembicaraan saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang media visual. Oke, di sini media. Untuk menambahkan teksnya, kita tekan lapisan lalu klik teks. Nah, di sini silakan ditulis atau diketik media visual proyeksi. Oke, pilih oke. Lalu untuk menyesuaikannya kita akan taruh di papan tulis. Lalu kita perbesar. Nah, di sini ada media visual proyeksi. Nah, untuk teksnya kita dapat membuatnya dengan berbagai macam gaya. Nah, kita akan gunakan ini. Oke. Nah, kita akan membuat mana ya? Animasi masuknya. Kita akan menggunakan huruf demi huruf. Nah, seperti itu. Untuk memperlambat atau mempercepat kita bisa menggunakan ini. Kita bisa mengatur, oke? Oke. Dan untuk sebentar. Kita checklist. Lalu untuk animasi keluar kita akan menggunakan memudar. Oke, dia akan kita bisa dengan menggunakan geser ke kiri. Nah, oke, kita buka dulu videonya. Media visual proyeksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kan saya masih berbicara tentang media visual proyeksi ini, maka teksnya akan kita perpanjang. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke pembahasan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari media visual proyeksi. Nah, berarti sampai di situ ya. Oke, kita dengarkan lagi. Proyeksi adalah media. Sampai di sini. Media visual proyeksi adalah media yang hanya. Oke, untuk memperjelas saya akan membuat teksnya lagi. Oke, lapisan media visual proyeksi adalah media yang hanya dapat digunakan dengan bantuan suatu alat proyektor. Media ini memberikan rangsangan visual
Oke. Waduh, saya lupa. Oke, kita ulang. Ini kita akan membuat seperti ini untuk bisa dilihat agar muat ya di ininya, di papan tulis kita. Oke. Nah, seperti ini dia. Lalu kita akan memperkecilnya. Oke. Nah, animasi masuknya kita akan tetap menggunakan jangan, kita pakai turunkan. Nah, biar lebih cepat dan lebih checklist. Lalu diklik lagi animasi keluar, silahkan geser ke atas. Oke. Nah, kita akan mengubah bentuknya dulu menggunakan ini. Oke, silahkan terlihat yang hanya dapat digunakan dengan bantuan suatu. Nah, kita akan memperpanjang sampai saya selesai bicara. Nah, coba kita gunakan dulu Proyeksi gerak. kelewatan. Proyeksi diam. Masih lewat. Di media visual yaitu ada 2 jenis. Oke. Visual melalui indera penglihatan. Indera penglihatan. Nah, macam-macam dari media visual yaitu ada 2 jenis. Oke, di sini adalah macam-macam dari media visual. Kita masuk ke teks. Macam-macam media visual. Oke, geserkan lagi. Masih sama dengan yang awal. Kita akan mengubah teksnya dulu. Oke, kita lanjut ke masuk animasi, pop, atau geser ke kanan. Kita checklist. Lalu untuk animasi keluar, kita menggunakan slide down. Oke. Nah, kita sesuaikan ya. Itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah media visual. Oke, kita akan memperpanjang sampai di sini. Visual proyeksi gerak. Oke. Nah, di sini tadi menjelaskan, saya akan ataskan sedikit. Lalu akan menambahkan teks. Itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah Yang pertama, masukkan media visual proyeksi diam. Media visual proyeksi diam. Yang kedua adalah kita lanjut pilih. Masukkan 1. Lalu kita edit seperti tadi awal. Animasi masuk, pop, animasi keluar, menggunakan geser ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu teks yang selanjutnya adalah media visual proyeksi diam. Yang kedua adalah panjang sesuai ini ya. Oke. Yang kedua adalah media visual proyeksi gerak. Oke, kita sesuaikan. Masuk animasi, pop, checklist, lalu animasi keluar.
kita pakai geser ke kiri. Nah, geser ke kanan. Oke, ini kita sesuaikan dengan ini. Nah, mari kita dengarkan checklist. Yang pertama, macam-macam dari media visual, yaitu ada dua jenis. Yang pertama adalah media visual proyeksi proyeksi diam. Yang kedua adalah media visual proyeksi gerak. Dua adalah media visual proyeksi gerak. Pengertian dari atau pembahasan dari media visual proyeksi diam yaitu adalah media visual proyeksi diam adalah media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki. Oke, untuk itu teksnya tidak akan saya buat karena akan memperpanjang waktu. Nah, ini akan saya sesuaikan dengan keterangan saya sampai selesai. Sampai di sini. Atau memiliki sedikit unsur gerak. Contohnya saja adalah sampai di sini dulu. Atau memiliki sedikit unsur gerak. Contohnya saja adalah. Nah, sampai di sini. Kita balikkan lagi karena kita akan memasukkan teks atau gambarnya. Kita checklist dulu. Pengertian dari atau pembahasan dari lanjut. Di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerak. Contohnya saja adalah active project. Oke, sini akan kita masukkan media, yaitu tadi active project. Oke. Nah, di sini adalah active projectnya. Kita akan menyesuaikan, kita akan taruh di ujung. Oke, checklist Project. kita akan masukkan animasi masuknya dulu. Nah, begitu. Selanjutnya kita checklist untuk keluarnya akan kita buat jatuh. Tidak, sorry, kita atas, kita checklist, dan untuk keluar kita akan buat slide down. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan dengarkan Atau active projector. Yang kedua adalah nah, di sini kita akan memasukkan media lagi. Media. Oke. yang kedua adalah OHP. Adalah OHP. Oke, ini adalah OHP. Nah, kita akan taruh di sini untuk menyesuaikan. Oke, di sini. Kasih animasi masuk, geser ke kanan. Dan keluarnya kita kasih ke kiri. Oke, kita dengarkan. Yang kedua adalah OHP. Yang ketiga adalah slide. OHP. Di sini di slide. Oke, masukkan kode lagi. OHP. Nah, di sini adalah slide. Oke, kita dengarkan. Yang kedua adalah
OHP, yang ketiga adalah slide. Nah, Oke, kita kasih animasi pop, dan keluarnya kita pakai animasi turunkan. Nah, seperti itu. Dengarkan lagi. yang kedua ada jack atau anti projector. Yang kedua adalah OHP. Yang ketiga adalah slide. Nah, selanjutnya Karena kelamaan. Oke. ketiga adalah slide. Nah, selanjutnya adalah media visual proyeksi gerak. Nah, untuk memperjelasnya biar kita tidak bingung, maka saya akan tambahkan teks lagi. Media visual proyeksi gerak. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Oke. Tunggu. Proyeksi gerak. Nah, media visual Kita akan geserkan. sebuah alat yang mampu Lanjut. film maupun gabungan Di sini. media. Nah, media visual Nah, ini dia. atau laptop. Atau multimedia. Nah, media visual geraknya ini berupa seperti televisi. Geraknya ini berupa seperti televisi. Oke, ini kita taruh di atas. Lalu kita masukkan animasi pop. Untuk keluar, kita akan pakai geser ke kiri. Nah, kita akan checklist. Kita masukkan di sini adalah gambar televisi. Nah, ini dia. Oke, kita akan menyesuaikan kecil dan besarnya. Nah, karena tidak terlihat, maka mana medianya kita turunkan sedikit lalu kita kecilkan. Nah, oke, kita lanjut. Berupa seperti televisi, LCD. Nah, di sini ada LCD. Kita masukkan LCD. Nah, dia. Nah, ini LCD ini sama dengan proyektor tadi ya. Oke. Kita mau kasih animasi masuk pop, lalu untuk animasi keluar kita pakai geser ke kiri. Checklist. Serta komputer. Oke, kita kembali ke teks. Kita akan sesuaikan teks. Mana teksnya ya? Kita kecilkan biar untuk poin ketiga bisa. Mana teks? Teksnya kita akan sesuaikan. Nah, Komputer lanjutkan. serta komputer atau laptop. Nah, di sini ada komputer atau laptop katanya gitu. Nah, kita masukkan ini. Kita sesuaikan kembali di sini. Nah, kita buat animasi masuk pop, checklist, lalu animasi keluar kita pakai geser ke kanan atau geser slide down atau ya. Nah, coba kita main Televisi, LCD, serta komputer atau laptop. Nah, Oke. Serta komputer atau laptop. laptop. Nah, dari Oke, laptop atau laptop. Nah, dari pengertian atau pembahasan media visual proyeksi dapat dua
kita dapat melihat dua jenis dari media visual ini. Yang pertama yaitu media visual proyeksi. Lanjut masuk. Yang pertama adalah media visual proyeksi diam. Yang kedua adalah media visual proyeksi gerak. Oke. Sesuaikan. Animasi masuk kita pakai huruf demi huruf. Oke, akan memperlambatnya sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita checklist, dan untuk keluar kita akan pakai nah, kita checklist media visual ini. Yang pertama yaitu media visual proyeksi diam dan media visual proyeksi gerak. Nah, sekian penjelasan pembelajaran kali ini dengan judul media visual proyeksi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kita masuk. Terima kasih. Oke, kita taruh di sini. Masuk pop. Kita akan menyesuaikan. Masih masuk pop. Animasi keluar. Geser ke atas. Dengan judul media visual proyeksi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena videonya telah selesai, tutorialnya sudah selesai, maka di sini kita juga bisa memasukkan seperti audio atau musik untuk lebih menarik gitu kan. Nah, jika telah selesai, maka kita checklist. Nah, kita dengarkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media visual proyeksi. Nah, sebelum kita masuk setelah selesai, maka akan kita simpan. Nah, di sini kita dapat mengatur berapa banyak penyimpanan yang akan kita pakai. Nah, di sini saya akan pakai 132 MB. Nah, di sini kita pakai HD 540. Kita ekspor. Nah, dia sedang menyimpan, maka nanti videonya akan tersimpan di galeri kita. Sekian tutorial pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.